Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan yang kemarin soal mabadiul fikih atau ilmu fikih yang paling dasar ya. Setelah kita percaya kepada Tuhan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, bagaimana buat orang bisu? Nanti pembahasannya ada di kitab lain. Orang bisu yang penting hatinya sudah mengucapkan dan meyakini, itu udah lebih dari cukup. Jadi agama Islam itu mudah banget ya teman-teman, karena di Al-Qur'annya sendiri juga ada muqabalahnya, yaitu innama yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Seperti itu, Allah itu menghendaki kepada hamba-hambanya itu sebuah kemudahan. Nah, yang kemarin setelah itu kita bersaksi juga kepada nabinya Allah, yaitu Nabi Muhammad. Nah, makna dari syahadat sendiri kita meyakini, tapi dalam artian meyakini kita juga harus patuh kepada perintah Allah, menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya, seperti itu. Misalnya ada satu orang, dia yakin kepada Allah tetapi tidak menjalankan kewajibannya dan tidak menjauhi larangan Allah. Di dalam hal ini tergolong orang yang bermaksiat. Imannya masih dicatat iman, tetapi dalam artian dia itu hamba yang durhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah itu sama juga seperti halnya kita tunduk kepada Allah, kita harus tunduk juga kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Untuk teksnya selanjutnya yaitu makna iqomis sholati. Apa yang dinamakan sholat, menjalankan sholat. Apa sholat itu apa? Jadi di sini menjalankan sholat, kan yang sebelumnya kan sudah disebutkan kan, rukun Islam, syahadat, sholat. Nah, sekarang menginjak ke sholat ya teman-teman. Jadi sholat itu dalam Islam wajib menjalankan sholat 5 waktu. Makna fi'lus sholatil khamsi, apa maknanya sholat 5 waktu itu? Makna sholatil khamsi ia as-subuh wal zuhur wal asr wal maghrib wal isya. Jadi di sini dijelaskan satu-satu. Pertama ada maghrib, kemudian ada subuh dulu ya, subuh, kemudian zuhur, kemudian ngasar, kemudian maghrib, dan kemudian isya. Terus yalzamu qabla sholatil. Jadi setelah dijelaskan bahwasanya hal-hal rukunnya sholat, apa rukunnya Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Nah, ini sholat 5 waktu sudah dijelaskan di kitabnya. Nah, kemudian apa hal-hal yang harus dilakukan sebelum sholat? Hal yang dilakukan atau wajib dilakukan sebelum sholat yaitu harus wudhu ya. Madza yalzamu qabla sholat, teksnya seperti itu. Yalzamu qabla sholati al wudu'u, wajib sebelum sholat itu kita berwudu. Kemudian ada lagi pertanyaannya di bawahnya, kam furudul wudu, berapa fardunya wudu? Fardu wudu sittatun, al awalu an-niyatu, asani ghuslul wajhi, asalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u mashu ba'dur ra'si, al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, as-sadisu at-tartib.
Jadi fardunya wudhu diingat-ingat ya, fardunya wudhu itu ada 6. Ini bisa dicatat juga. 1 niat, 2 membasuh wajah, 3 membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Nah, batasnya sampai siku ya, jangan sampai kurang. Yang keempat yaitu mengusap sebagian dari kepala, entah itu ada rambutnya atau enggak, karena di sini disebutkan sebagian dari kepala ya teman-teman. Al-khamisu ghuslu rijlain, dan kelima ini membasuh kaki ma'al ka'bah ini dan juga mata kaki. Nah, terus yang keenam yaitu tartib atau runtut. Jadi nggak boleh habis basuh wajah terus tiba-tiba langsung loncat basuh sebagian kepala atau langsung basuh kaki, nggak bisa, karena fardunya yang terakhir adalah tartib. Jadi kita harus runtut sesuai dengan urutan tadi. Makanya ini harus benar-benar diingat dan benar-benar dicatat supaya wudhunya ini benar seperti itu. Terus ini ada soalnya lanjutan, maniyatul wudhu'i, bagaimana niatnya wudhu. Hiya nawaitu raf'al hadasil asghari. Jadi kita di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah memakai niatnya seperti itu. Atau saya contohkan yang lebih lengkapnya, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kalau teman-teman kesusahan atau belum hafal, nanti bisa sambil menghafalkan sementara memakai metode yang paling gampang, yaitu niat dengan hati. Niatnya ini menghilangkan hadas kecil. Nah, atau berniat wudhu untuk melakukan sholat, itu juga nggak apa-apa. Jadi kita harus benar-benar niat di dalam hati saat membasuh wajah. Jadi bisa dimulai saat membasuh wajah ya teman-teman, soalnya ini niat ini identik dengan hal yang paling awal. Jadi kita kaitkan dengan hal yang paling awal, yaitu membasuh wajah, jebiok, terus hatinya langsung. Nah, itu wudhu ali rafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Saya berniat niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil atau juga menjalankan sholat fardu, seperti itu. Dan ini pertanyaannya selanjutnya, ma'al hadasul asghar, apa yang disebut dengan hadas asghar? Hadas asghar yang kecil. Kan di bahasa Jawa kan sudah jelas, niat ingsun wudhu krana ngicalaken hadas ingkang alit fardu krana Allah Ta'ala. Lah, hadas ingkang alit ini apa? Nah, ini penting ya teman-teman ya. Jawab, huwa kullu ma yubtilul wudhu. Jadi jawabannya, semua hal yang membatalkan wudhu itu namanya hadas kecil. Ma'aladzi yubtilul wudhu. Lah kemudian kan tadi jawabannya sesuatu yang membatalkan wudhu ya. Kemudian di sana apa saja hal-hal yang mampu menyebabkan wudhu ini batal. Jadi jawabnya, allazi yubtilul wudhu'a khamsatun. Hal-hal yang menjadi penyebabnya wudhu ini batal, ini ada 5. Jadi 5 ini yang disebut hadas asghar. Nah ini kita jelasin lagi. Al awalu khuruju syai'in minal ahadis sabilain. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu apa aja dari kedua lubang kita yang kita miliki, yang lubang bawah ini maksudnya, baik lubang kubul itu mohon maaf kemaluan, atau dubur itu ya, ini dubur ya, bol itulah bahasa Jawanya, apa, anus ya anus. Jadi apa saja meskipun berupa neker atau kelereng mengeluarkan dari situ, berupa apa, pisau, telur, ya tetap batal wudhunya.
Soalnya ini syai'in ini global, jadi nggak pandang bulu. Mau keluarnya uang gimana bang? Tetap batal. Keluarnya apa? Ayo, keluarnya apa saja ini batal. Selanjutnya wasani zawalul aqli, yang kedua hilangnya akal. Saat seseorang hilang akal, wudhunya juga batal. Nah, hilangnya akal ini bisa disebabkan karena seseorang ini meminum minuman yang memabukkan, atau menghirup sabu-sabu atau ganja, atau sesuatu barang-barang adiktif yang membuat otaknya ini batal, atau putus cinta terus kemudian dia gila, mencintaimu terlalu dalam sehingga habis itu langsung jual rumah, langsung pikirannya blank, mider atau seliwer ditangkap Pak Purnomo, disuruh jadi santrinya Pak Purnomo, gila, itu juga sudah batal wudhunya. Seperti itu. Yang ketiga yaitu sebab tidur. Nah, tidur ini juga batal. Terus yang keempat, ar-rabi'u lamzul mar'ati al-ajnabiyati. Yang keempat yaitu memegang seseorang yang bukan mahram. Nah, mahram itu seperti keluarga kita, ibu kita, ini nggak batal. Udah paham ya? Jadi memegang cewek lain yang bukan saudara kita itu langsung batal. Ini jangkauan saudara ini seperti ibu, adik, kakak gitu ya. Kalau ponakan nanti sudah beda lagi. Ponakan nanti sudah batal. Terus al-khamisu lamsul kubuli. Yang kelima yaitu memegang kubul atau kelamin. Nah, kelamin itu yang bagian depan. Jadi kalau megang situ langsung batal. Nah, kelima yaitu yang selanjutnya, ini kelamin sama dubur. Jadi dua jalan itu, baik jalan belakang maupun jalan depan maupun belakang ya, anus ataupun kemaluan itu batal. Yang ke berapa tadi? Bibatnil kafi, ini sambungannya. Jadi megangnya itu harus pakai batnul kaf. Batnul kaf itu yang putih-putihnya ini. Jadi kalian tutup tangan kalian seperti ini, yang tidak kelihatan yang bagian dalam tadi ini disebut batnul atau batnun, artinya ini bagian dalam. Jadi batinnya tangan ini yang putih nih. Jadi kalau megangnya dipakai ini ya nggak batal. Seperti itu ya. Jadi yang kelima tadi memegang kubul atau dubur dengan menggunakan telapak tangan. Ini dijelaskan lagi. Ma'al mar'atul ajnabiyah, apa itu cewek lain? Bukan cewek lain selain kamu, bukan. Tapi cewek lain dalam artian ajnabi, orang yang membatalkan kita wudhu. Nah, ajnabi ini kebalikan dari mahram atau muhrim. Nah, seperti itu. Hiya alati la yahrumu nikahuha li ajli nasabin au radu'in au musaharatin. Jadi wanita yang kita ini tidak haram menikahinya, jadi kita boleh menikah dia. Nah, semua wanita yang boleh kita nikahi itu batal disebabkan bukan karena nasab dan robo ya, atau musaharah, robo musaharah. Ini karena waktunya sudah mepet, keterangan tentang wanita ajnabi akan saya lanjutkan di part berikutnya ya teman-teman. Ini mau maghrib, jadi waktunya mepet. Kurang lebihnya seperti itu buat pengajian kali ini, pengajian santai kali ini.
atau menang. Kalau ada yang kurang pas atau hal-hal yang pengen kalian sampaikan, kritik dan saran, dipersilahkan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.